كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertanyaan, Ahmad Zikri, apa itu ilmu? Secara syar'i, gak usah lihat kitab lagi. Nurid minkumul jawab minar ra'si la minar ra'si. Nurid minkumul jawab minar ra'si la minal qurras, kata Syekh Usama Al-Amri. Jawaban dari kepala, bukan dari catatan. Saya lihat catatan lagi di murajaah. Usap dulu. Apa? Umar. Tidak hadir. Usap aja dulu 10 kali. Faza. Apa definisi ilmu secara syar'i? Nggak usah lihat-lihat lagi. Tutup bukunya. Masya Allah, Allah barik fik. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Andi. Ifradullah ta'ala bi af'alihi, atau dikenal dengan istilah lain ifradullah ta'ala bil khalqi wat tadbir wal mulki, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penciptaan, pengaturan, penguasaan dan yang semisalnya. Aqsamut tauhid as-salasa, pembagian tauhid ada 3. Tauhidur rububiyah, wa tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Siapa orang yang pertama kali membagi jenis-jenis tauhid ini tadi? Abu Yusuf Al-Qadhi, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Manda dalam Kitab Tauhid. Kita lanjutkan. Tauhidul uluhiyah huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Wa ma'nahu alla ta'budu ghairallah, maknanya engkau tidak menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu makna dari tauhid al-uluhiyah. Engkau tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tarku ibadati ghairihi, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa i'tiqadu butlaniha, serta meyakini batilnya peribadatan tersebut. Kata Syekh Abu Sulaiman Al-Qudadi Al-Bayhani, beliau mengatakan fala yakfi an tatruk ibadata ghairillah, bal la budda an ta'taqid butlana ibadati ghairihi. Tidak cukup engkau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, namun harus bagimu engkau meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Itulah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Seseorang dituntut untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Namun dia juga dituntut untuk meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala serta meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid al-uluhiyah. Kenapa ya ikhwan pentingnya prinsip yang terakhir ini tadi? Yaitu meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang ada orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, namun tidak meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga dia masih membenarkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya apa? Tidak al-kufru bit-taghut. Dia cuman yu'min billah, beriman kepada Allah, namun tidak mengkufuri tagut. Sedangkan keimanan yang sempurna adalah yu'min billah wa yakfur bit-tagut. Dia beriman kepada Allah wa ya'budullah subhanahu wa ta'ala wa yakfur kullama ubida min dunillah, dan mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Itulah iman. Dan itu makna dari kalimat la ilaha illallah, ibadatu atau ibadatullah wal kufru bima yu'badu min dunillah. Wal ibadah hiya ghayatu dhulli wal khudu' wal hubbi wat ta'zim wal inqiyadi lahu wal inqiyadi lillahi bi kulli ma yuhibbu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah puncak kerendahan dan kepatuhan atau serta ketundukan dan kecintaan serta pengagungan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ibadah. Ibadah adalah ghayatuz zulli, puncak kehinaan, wal khudu, puncak kerendahan, wal hub, puncak kecintaan, wat ta'zim, puncak pengagungan, wal inqiyad, puncak kerendah atau kepatuhan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya ibadah adalah seseorang berada pada puncak perendahan, puncak penghinaan, puncak penghambaan, puncak ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pengagungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk patuh dan taat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hatinya penuh dengan ketundukan, penuh dengan kerendahan, penuh dengan kehinaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla adalah Al-Khaliq, Al-Ilah, Al-Ma'lu, yang berhak untuk disembah. Allah Azza wa Jalla pencipta, pengatur alam semesta. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Bi kulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Dengan segala sesuatu yang dia cintai dan dia ridhoi, baik ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Sehingga segala sesuatu yang dia cintai, segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik ucapan, baik perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu semua harus diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Adapun al-aqwal adh-dhahira, apa contohnya? Zikir. Al-af'al adh-dhahira, salat. Adapun al-batinah seperti a'malul qalbi. Ya, apa a'malul qalbi? Amalan-amalan hati, al-khauf, wal-raja, wal-mahabbah. Itu amalan hati, tawakal. Ya. Wa kadzalikal a'mal allati la yattali' 'alaihi an-nas. Demikian juga amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak diketahui oleh umat manusia. Itu semua amalan batinah. Wa annal asla fil ibadat al-man'u. Kata beliau Syekh Abu Sulaiman Al-Qudadi, beliau mengatakan wa annal asla fil ibadat al-man'u. Hukum asal dalam ibadat adalah al-man'u, terlarang. Ini kaidah ya ikhwan. Suatu kaidah dalam agama Islam ini tadi, al-aslu fil asya' al-ibahah.
Hukum asal pada sesuatu yang ada di muka bumi ini tadi adalah mubah. Namun wal aslu fil ibadat al man'u hatta ya'tiyad dalil ala jawazihi. Ya. Hukum asal dalam ibadah adalah al man'u hatta ya'tiyad dalil ala ibahatiha atau ala jawaziha, sampai datang dalil yang membolehkannya. Lihat kata beliau, kama annal asla fil asya al hil, fakadzalikal aslu fil ibadat al man'u, fala budda min nassin amin aw khasin ya'dhanallahu fihi bil ibadah. Sebagaimana hukum asal pada segala sesuatu adalah halal, demikian juga hukum asal pada ibadat adalah terlarang sampai datang dalil. Ya, harus ada dalil. Maka kata beliau, fala budda min nassin am aw khas. Harus ada nas, harus ada dalil yang umum ataupun yang khusus. Ya'zanullahu fi bil ibadah, ya Allah Subhanahu wa taala izinkan dalam peribadatan. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu, ya, yang mensyariatkan untuk mereka bagian dari agama ini sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Apakah mereka kaum musyrikin memiliki sekutu, tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat bagi mereka? Tentu tidak mungkin, ya. Tidak ada yang bisa menetapkan syariat kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala seseorang membuat suatu ibadah yang tidak ada dalilnya, maka ibadah tersebut terlarang. Tidak boleh antum beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai antum memiliki dalil, sampai antum punya landasan dasar. Kenapa? Karena al aslu fil ibadat al man'u. Hukum asal dalam ibadah tersebut terlarang. Kenapa? Karena ibadah adalah tauqifiyah, sesuatu yang memang sudah paten dari Allah Azza wa Jalla. Kalau antum ingin mengerjakan ibadah, antum harus punya dalil. Fakullu ahadin la yahqulahu ayyashra' illa biiznillahi kainan man kan. Maka setiap orang tidak berhak bagi dia untuk membuat syariat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kainan man kan, bagaimanapun kondisinya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan, zaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Pernah suatu hari Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya. Beliau pun menangis dan membuat menangis orang-orang yang ada di sekitar beliau. Faqal, lihat Nabi SAW mengatakan, ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li wa asta'zantuhu atau wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa udhina li fazuru al-qubur fa innaha tudzakiru al-maut. Kata Nabi SAW, aku minta izin kepada Rabbku, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memintakan ampun ibuku ini. Namun Allah tidak mengizinkanku, aku tidak diberi izin. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha. Lalu kata Nabi SAW, aku minta izin untuk menziarahi kuburan ibu. Fa'udzinali, aku pun diizinkan. Fazuru al-kubur, ziarahilah kuburan. Fa innaha tudzakiru al-maut, karena menziarahi kuburan bisa mengingatkan akan kematian. Dalam hadis ini terdapat faedah, ya ikhwan, bahwasanya ibadah harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Lihat di sini Nabi SAW ingin mendoakan ibu beliau. Doa adalah ibadah, bukan? Ibadah. Tidak diragukan lagi. Doa adalah ibadah. Namun tatkala beliau ingin mendoakan ibu beliau yang mati dalam keadaan belum beragama Islam, ternyata tidak diizinkan oleh Allah SWT, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walih. Sehingga suatu ibadah tidak bisa kita kerjakan semata-mata begitu saja sampai ada dalil yang membolehkannya.
Kemudian tauhidul asma'i was sifat. Jelas ya ikhwan? Tauhid rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur alam semesta. Ketika antum meyakini yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla, yang menghidupkan Allah Azza wa Jalla, yang mematikan Allah Azza wa Jalla, yang mengatur kita ini semua, madarat, manfaat yang kita dapatkan itu semua berasal dari Allah Azza wa Jalla. Itulah tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah, antum meyakini, menetapkan dan mengamalkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta dibarengi meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan meyakini batilnya peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Menyembah kuburan batil, memohon kepada kuburan orang yang sudah mati batil, meminta kepada pohon batil, menyembah patung batil, menyembah api batil. Seluruh persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu semua dikatakan batil. Tatkala seseorang meyakini ada di kalangan makhluk yang bisa mengatur alam semesta, ada di kalangan makhluk yang bisa memberikan rezeki kepada makhluk yang lain, maka ini semua dikatakan apa? Batil, keyakinan yang batil. Yang memberi rezeki hanya Allah Azza wa Jalla, yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan, mematikan, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Tatkala antum beribadah, berdoa, bernazar, mengharap, itu semua jenis-jenis ibadah harus diperuntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tauhid al-uluhiyah. Kemudian beliau menyebutkan tauhidul asma'i was sifat. Jenis yang ketiga, tauhid al-asma' was sifat. Apa tauhid al-asma' was sifat? Wa huwa an tuthbita lillahi azza wa jalla ma asbatahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat. Itu tauhid al-asma' was sifat. Antusbit, engkau menetapkan lillahi azza wa jalla, hanya bagi Allah azza wa jalla, ma asbatahu li nafsi, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah azza wa jalla berupa nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, antum menetapkan nama-nama yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah disebut dengan tauhid al-asma wa sifat. Atau antum menetapkan nama-nama yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jelas? Banyak dalam hadis yang sahih. Yang ketiga, antum menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dirinya dan ditetapkan oleh Nabi SAW untuk diri Allah Azza wa Jalla. Seperti sifat al-quwwah, sifat al-yad. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, yad. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kita tetapkan hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Wa nanfi ma nafahu Allah azza wa jalla an nafsihi aw nafahu anhu Rasulullah SAW. Kita tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah azza wa jalla dari dirinya, dan kita tiadakan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW dari Allah azza wa jalla. Kemudian beliau menyebutkan wahina nuthbit lillahil asma'il husna wa sifatil ula na'lam annahu subhanahu munazzahun anil mathil wan nadhir. Ketika kita menetapkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, kita tahu bahwasanya Dia Subhanahu wa taala munazzahun anil mathil wan nadhir. Dia Allah Azza wa Jalla munazzah. Munazzah itu disucikan dari al-mathil wan nadhir. Disucikan, dibersihkan dari sesuatu yang serupa. Itulah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bersih dari segala sesuatu yang serupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Azza wa Jalla as-sami' al-basir. Jelas?
Kama anna lahu zatan la tumathiluha ayyazatin, atau la tumathiluha ayyuzatin, fakadzalika lahu sifatun la tumathiluha sifatun. Sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla memiliki zat yang tidak serupa dengan zat apapun, demikian juga Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat apapun. Jelas? Annallaha ta'ala lahu zat la tumathiluha ayyu zatin, fakadzalika lahu sifatun la tumathiluha sifatun. Allah Azza wa Jalla memiliki zat yang tidak ada satu zat pun yang menyerupainya, dan dia Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang tidak ada satu sifat pun dari sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah Azza wa Jalla. Walahul mathalul a'la, dialah Allah Azza wa Jalla memiliki al-mathalul a'la, ay wasful a'la, sifat yang maha tinggi, sehingga tidak ada satu makhluk yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak malaikat, tidak pula nabi, tidak ada yang serupa, apalagi makhluk biasa ya. Sebagian orang ada yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dari sifat apa? Sifat uluhiyah, sehingga mereka menetapkan sifat uluhiyah pada nabi, pada malaikat. Nah, ini kekufuran, kesyirikan. Tidak ada sifat yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu semua sifat yang khusus. Ya. Kalaupun serupa, paling dari sisi nama al-musammayat, la al-haqiqah, bukan serupa dari sisi hakikat. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, makhluk memiliki wajah, tapi hakikat wajah Allah Subhanahu wa taala itu yang layak bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Sifat wajah yang ada pada makhluk itu semua sesuai dengan yang layak pada makhluk tadi, tidak akan mungkin serupa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia Allah Azza wa Jalla As-Sami' Al-Basir. Ditetapkan ayat ini tadi meniadakan apa? Tamtsil dari Allah Azza wa Jalla, meniadakan tashbih dari Allah Azza wa Jalla. Namun ayat ini juga menetapkan adanya sifat yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-kalamu fis sifat far'un 'alal kalami fi dzat. Pembahasan pada bab sifat adalah cabang dari pembahasan pada bab zat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengatakan bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zatnya makhluk, tidak ada zat makhluk yang serupa dengan zat Allah Azza wa Jalla, naqul fakadzalika sifat. Tidak ada sifat Allah Azza wa Jalla yang serupa dengan sifat makhluk, dan tidak ada sifat makhluk yang bisa menandingi sifat Allah Azza wa Jalla. Wa na'lam anna ittihadal ismi la yalzam minhu ittihadal musamma. Dan kita ketahui bahwasannya keserupaan, kesamaan dalam nama tidak mengharuskan darinya kesamaan terhadap yang dinamai. Ya. Sama namanya saja. Ya benar. Nah, contoh makhluk. Anda mau tanya sama antum. Tahu antum buah durian? Tahu. Reza tahu durian? Tahu. Apakah buah durian itu isinya sama? Beda. Sama-sama durian? Sama. Hakikatnya sama apa enggak? Hakikatnya, dalamnya sama apa enggak? Beda. Namanya sama? Namanya sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, manusia memiliki wajah, apakah sama? Tidak sama. Allah memiliki pendengaran, as-sama', al-basar, memiliki. Apakah sama pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Tentu beda, sangat-sangat jauh. Pendengaran Wandi sama pendengaran Faza saja beda. Penglihatan Wandi sama penglihatan Faza saja beda.
Apalagi antara Khaliq dan al-makhluk, antara Allah dengan hambanya, tentu perbedaan sangat jauh. Jelas ya ikhwan? Ini buku walaupun tipis lengkap ya. Insya Allah masuk silsilah, alhamdulillah, masuk kurikulum Darul Hadis. Buku ini digolongkan buku muqarrar, bagus sekali. Ini perjuangan untuk dapatkannya luar biasa ya. Siapa penulisnya? Alhamdulillah sudah ketemu, sudah ke rumah beliau, sudah ngobrol ya. Jadi bukan majhul ya. Anak itu tidak mau mengajarkan suatu kitab kalau anak nggak tahu orangnya. Wadih dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-kalam fi sifat far'un 'alal kalam fi dzat. Lanjut ya. Qala asy-syekh hafizahullah taala wa naskutu amma sakata anhu Allah azza wa jalla aw sakata anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita diam dari segala sesuatu yang Allah azza wa jalla diam darinya, atau dari segala sesuatu yang Rasul diam darinya. Sehingga ya ikhwan, dalam bab al-asma wa sifat kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian kita meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah azza wa jalla. Namun di sana ada sesuatu yang didiamkan, tidak dibahas, tidak ditetapkan, tidak juga ditiadakan. Bagaimana sikap kita? Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis buku ini ya. Naskut, diam dari segala sesuatu yang Allah SWT diam darinya. Diam dari segala sesuatu yang Rasul diam. Rasul Allah tidak berbicara, ya sudah, diam. Fil asma'i was sifat naltazim bi umurin thalathah. Dalam bab al asma' was sifat kita upayakan untuk komitmen dengan 3 perkara. Al awwal, nuthbit lillahi azza wa jalla ma athbatahu li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan kepada Allah azza wa jalla, tetapkan bagi Allah azza wa jalla segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah azza wa jalla, maka kita tetapkan. Kasifatil yadain, seperti sifat kedua tangan. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah azza wa jalla, wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan, yadullahi maglula, kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut terbelenggu, pelit katanya. Na'udzubillah, hadza buhtanun azim. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, justru kata Allah azza wa jalla, tangan mereka sendiri yang terbelenggu, mereka sendiri yang pelit. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat dengan sebab ucapan mereka sendiri. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan justru sebaliknya, tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, Allah akan berikan infak, berikan sedekah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa annahu yasma'u wa yara, Allah azza wa jalla mendengar dan melihat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas ya? Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dialah Allah as-sami' al-basir, mendengar, melihat. Wa ghairu dzalika minal asma' was sifat al-warida fil kitabi was sunnah, dan yang selain itu dari nama-nama dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Wallati sayalhaq al-hadith anha fi akhir hadhihi risalah bisyaklin awsa' fi ma yanbaghi an ta'lam fi asma'ihi. Nanti akan ada pembahasannya di akhir kitab ini tadi ya. Ats-tsani, yang kedua.
Nanfi ma nafahullahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang kedua, kita meniadakan segala sesuatu yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau kita meniadakan segala sesuatu yang ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla dari dirinya. Apa yang ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla dari dirinya dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW dari dirinya, kita tiadakan. Wa mimma warada fin nusus nafihu al-walid wal walad was sinah wan nauma wal ajza wan nisya wal zulma wal lughub wal faqra wal aur. Termasuk perkara yang ditiadakan dari nas-nas yang ada, yaitu tatkala Allah Azza wa Jalla meniadakan al-walid. Meniadakan al-walid. Apa al-walid? Orang tua. Wal walad, anak. Was sina. Apa sina? Ngantuk. Wan naum, tidur. Wal ajaz, kelemahan. Wal nisyan, kelupaan. Wal zulm, kezaliman. Wal lughub, kecapean. Wal faqr, kefakiran. Wal aur, kebutaan, buta sebelah. Itu semua ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla dan ditiadakan oleh Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla. Fahuwa lam yalid wa lam yulad wa la ta'khudhu sinatun wa la naum wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Tidak ada sesuatu atau tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada sesuatu yang bisa membuat lemah bagi Allah Azza wa Jalla di langit dan di bumi ini tadi. Innahu kana 'aliman qadira. Allah Azza wa Jalla alim, qadir. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tak pantas Rabbmu itu lupa. Wala yazlimu rabbuka ahadan. Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma massana min lughub. Kami tidak akan ditimpa rasa capek. Wa fi nafil faqr. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla juga meniadakan kefakiran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian umat manusia, kalian adalah orang-orang yang fuqara ilallah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah Azza wa Jalla faqir wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Sanaktubu ma qalu, dan kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan tersebut. Wa fi nafyil aur qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala laisa bi'awar. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak buta, ya, tidak buta sebelah. Kemudian ya ikhwan, poin yang ketiga yang harus kita iltizam padanya, as-salits naskutu amma sakata anhu Allah Azza wa Jalla au sakata anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita diam dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala diam tentang dirinya, atau segala sesuatu yang Rasulullah SAW diam tentang dirinya. Fama lam yathbut wa la nanfihi illa bidalilin li'anna an-nafya bila dalilin kal itsbat bila dalilin. Segala sesuatu yang tidak sabit pada Allah Azza wa Jalla tidak kita tiadakan melainkan dengan dalil. Dikarenakan meniadakan tanpa dalil kal itsbat bila dalilin, sama seperti menetapkan tanpa dalil. Nggak bisa antum mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begini, ya, antum harus punya dalil, ya. Contoh, antum mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertanyaan untuk antum, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki mata? Reza, punya mata? Yakin, harus yakin. Hah? Ada dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki mata?
Apa dalil? Itu melihat dan mendengar. Mata. Apa? Umar. Allah SWT memiliki mata? Hah? Dalam surah Al-Qamar, tajri bi a'yunina. Pusatlah semua antum. Pusat. Biar encer itu. Otaknya encer. Tajri bi a'yunina. Kapal tersebut berjalan di mata kami. A'yun, ain, mata. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah Azza wa Jalla punya telinga? Hah? Apakah Allah Azza wa Jalla punya telinga? Reza? Telinga? Mana dalilnya? Itu kan mendengar, nggak disebutkan telinga. Antum harus datangkan dalil ketika menyebutkan telinga. Mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar, tapi tidak disebutkan telinga. Iya benar. Nah di sini antum, ya kan? Makanya penting kan belajar tauhid. Ya enggak? Di sini tahu kan antum kan? Nah, seperti itu ya, ikhwan. Penting. Namun sangat disayangkan orang sungkan ya belajar tauhid ya. Mohon maaf sekali. Mungkin yang sekelas udah ustadz ya, udah guru-guru TPA, guru-guru sekolah Islam, guru-guru ditanya kayak gini belum tentu bisa jawab. Ya benar? Ya benar Reza? Hah? Ya benar? Padahal ini poin penting apa enggak? Asal apa tidak? Asal dari asal ahlus sunnati wal jamaah dalam bab al-asma wa sifat. Banyak di antara kita yang mungkin tidak tahu. Ya. Ketika ditanya, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki telinga? Mungkin saja dia menjawab, iya. Mana dalilnya? Allah mendengar. Apakah ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala mendengar? As-Sami, yasma, mendengar, bisa dipakai dalil untuk menetapkan Allah memiliki telinga? Tidak ada dalil. Ya apa tidak? Apalagi yang berkaitan dengan yad, wajah, itu sifat khabariyah, nakliyah, nassiyah. Sifat khabariyah yang nakliyah, nassiyah. Jelas? Sehingga kita katakan Allah Subhanahu wa taala yasma bisam'in wa yara bi'ayun atau wa yara bi'ainin. Itu kata para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan ibarat annallaha ta'ala yasma bisam'in wa yara bi'ainin. Allah azza jalla mendengar dengan sifat sama dan melihat dengan mata. Beda ibaratnya. Itu yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wadih? Jelas? Nah, ini penting ya ikhwan. Kenapa ana sering mengajak terus belajar. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya Roy Bido itu fulan, allan. Kami ini adalah orang yang alim. Nahnu salafiyun. Ana salafi. La ya akhi. As-salafiyun, salafiyah. Sebagaimana kata Syekh Mukbil, bukanlah baju, bukanlah jubbah yang bisa dipakai, bisa dilepas. Akan tetapi salafiyah ilmu, amal.
butuh kesungguh-sungguhan dalam mempelajarinya. Itu dakwah salafiyah, itu as-salafi, butuh belajar. Maka kita katakan sebagaimana pada prinsip ini tadi, sifat telinga tidak ditetapkan pada Allah, tidak juga ditiadakan pada Allah Azza wa Jalla. Difahami? Ketika antum menetapkan Allah punya telinga, al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Ketika antum mengatakan Allah tidak punya telinga, al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Lihat kata beliau, fama lam yathbut la nanfihi illa bidalil, li'anna an-nafya bila dalilin kal itsbat bila dalilin. Sesuatu yang tidak sabit maka tidak kita tiadakan kecuali dengan dalil. Dikarenakan meniadakan tanpa dalil mirip seperti menetapkan tanpa dalil. Wa kulluhu minal qaul 'ala Allah bila ilmin. Itu semua termasuk al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Wa qad harrama Allahu al-qaul 'alaihi bila ilmin. Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian berbicara tentang sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Qala subhanahu wa ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah mengharamkan dosa, Allah mengharamkan pelanggaran yang tanpa dibenarkan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun yang kalian tidak diturunkan ilmu padanya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Lihat ya ikhwan, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dosa terendah ke yang tinggi. Ya, menunjukkan kata para ulama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dosa tertinggi adalah al-qaul 'ala Allahi bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan al-qaul 'ala Allah bila ilmin adalah dosa paling besar? Dari sisi mana? Karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu merupakan sumber keburukan, kesyirikan, kemaksiatan, perkara yang haram. Itu semua adalah al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Wa mithalu dzalika halin nasir min asma'illahi ta'ala. Contoh yang lain, apakah An-Nasir termasuk nama Allah Azza wa Jalla? Li'annal ba'd yusammi waladahu Abdan Nasir. Karena sebagian orang ada yang menamai anaknya Abdan Nasir. Naqul lam yathbut min anna min asma'ihi An-Nasir. Kita katakan tidak sabit, tidak ada hadis yang sahih, tidak ada dalil dari Al-Quran yang menyebutkan An-Nasir adalah nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Wa in kana min sifatihi annahu yansur lakin la nashtaq minas sifat asma. Meskipun termasuk sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla, yansur, nasara yansur. Ya. Allah Azza wa Jalla menolong hambanya. Namun tidak bisa kita ambil dari sifat tadi tersebut asma. Namun sebaliknya bisa menetapkan sifat dari nama. Tapi menetapkan nama dari sifat tidak bisa. Ana ulangi, pasang telinga baik-baik. Tidak bisa menetapkan nama dari sifat, tapi bisa menetapkan sifat Allah dari nama. Allah Azza wa Jalla memiliki nama Ar-Rahman. Sifatnya apa? Ar-Rahmah. Tapi tidak bisa antum tetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki nama dari Al-Mu'ayyid, misalkan An-Nasir. Tidak bisa. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat An-Nasr, ya, nusra, membela, tapi tidak bisa antum tetapkan nama dari sifat tersebut. Kata para ulama, babus sifat ausa' min babil asma. Babus sifat, bab sifat Allah Azza wa Jalla itu lebih luas dibandingkan bab nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga bab sifat itu lebih luas, lebih ausa'.
dibandingkan bab tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.